Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Mindia dengan NIM 2114070024. Saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang kubus. Apa itu bangun ruang kubus? Bangun ruang kubus merupakan sebuah bangun ruang yang mempunyai bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisinya, dan sisi tersebut berbentuk kongruen atau berbentuk bujur sangkar. Sifat-sifat bangun ruang kubus. 1. Kubus memiliki 6 bidang sisi yang sama ukurannya, yang bisa dilihat pada gambar di samping. 2. Kubus memiliki 8 titik sudut yang bisa dilihat pada gambar di samping. 3. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang yang bisa dilihat pada gambar di samping. 4. Kubus memiliki 12 diagonal bidang atau sisi yang sama panjang, dapat dilihat pada gambar di samping. 5. Kubus memiliki 4 diagonal ruang sama panjang yang dapat dilihat seperti gambar di bawah. 6. Kubus memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang dapat dilihat seperti gambar di atas. Luas permukaan bangun ruang kubus. Luas permukaan bangun ruang kubus adalah jumlah luas dari seluruh sisi atau bidang pada bangun ruang tersebut. Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas persegi atau 6 dikali sisi pangkat 2. Contoh soal luas permukaan kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm, maka hitunglah luas permukaan dari bangun ruang kubus tersebut. Penyelesaiannya adalah, diketahui panjang sisi kubus adalah 10 cm dan ditanya luas permukaan kubus. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi pangkat 2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 100, hasilnya 600. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 600 cm². Volume bangun ruang kubus. Volume kubus adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Namun, karena panjang dan tinggi serta lebar dalam kubus sama, maka volume kubus adalah hasil kali ketiga sisinya. Jadi, rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Contoh soal menghitung volume kubus. Penyelesaiannya adalah, diketahui panjang sisi 5 cm, ditanya volume kubus. Jadi, volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi, volume kubus tersebut adalah 125 cm3. Materi selanjutnya adalah bangun ruang balok. Apa itu bangun ruang balok? Bangun ruang balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Ulhaq dengan NIM 2114070026 kelas PGMI A. Sifat-sifat bangun balok. 1. Memiliki 6 sisi. 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk kotak dan sejajar. 2. Memiliki 12 sudut dengan 8 rusuk yang sama panjang. 3. Memiliki 8 sudut.
4. Memiliki 12 garis diagonal, bidang atau sisi. 5. 4 garis diagonal ruang. 6. Memiliki 6 bidang diagonal. Selanjutnya ada volume balok. Rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Contoh soal 1. Volume pada balok yang memiliki panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm adalah diketahui panjang sama dengan 12 cm, lebar sama dengan 7 cm, tinggi sama dengan 5 cm. Ditanya sama dengan volume. Jawaban V sama dengan P kali L kali T sama dengan 12 dikali 7 dikali 5. Hasilnya adalah 420 cm. Materi selanjutnya ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas dari seluruh sisi atau bidang pada bangun ruangan tersebut. Rumus luas balok. Luas balok sama dengan sisi atas ditambah sisi alas ditambah sisi depan ditambah sisi belakang ditambah sisi kanan ditambah sisi kiri. Pada dasarnya, luas balok adalah menghitung 6 sisi. Jadi, luas balok dapat dituliskan dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah 2 dalam kurung tinggi kali lebar, atau bisa ditulis dengan 2 dalam kurung P kali L ditambah 2 dalam kurung P kali L ditambah 2 dalam kurung T kali L. Contoh soal. Pada gambar di atas, sebuah balok memiliki panjang 6 cm dengan lebar 8 cm dan tinggi 10 cm. Maka penyelesaian untuk rumus luas balok adalah, dan inilah cara penyelesaiannya. Luas sama dengan 2 dalam kurung P kali L ditambah 2 dalam kurung P kali L ditambah 2 dalam kurung L kali T sama dengan 2 dalam kurung 6 cm dikali 10 cm ditambah 2 dalam kurung 6 cm dikali 8 cm ditambah 2 dalam kurung 8 cm dikali 10 cm sama dengan 2 dikali 60 cm persegi ditambah 2 kali 48 cm persegi ditambah 2 kali 80 cm persegi sama dengan 120 cm persegi ditambah 96 cm persegi ditambah 160 cm persegi sama dengan 376 cm persegi. Yang selanjutnya ada pengertian bangun ruang prisma. Prisma merupakan salah satu bangun ruang yang perlu kita pelajari untuk memantapkan konsep keruangan. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Sifat-sifat prisma. 1. Prisma segi 3. Prisma ini merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai bentuk alas dan penutup yang bentuknya segitiga, serta prisma ini mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang. 2. Prisma segi 4. Prisma ini merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mana mempunyai alas serta atap yang bentuknya segi 4 dan mempunyai selimut sisi samping yang bentuknya persegi panjang. Yang ketiga ada prisma segi 5. Prisma segi 5 merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mana mempunyai atas serta alas yang bentuknya segi 5 dan mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang pada sisi samping. Yang keempat ada prisma segi 6.
Prisma ini merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai alas serta juga atap yang bentuknya segi 6, serta mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang pada sisi samping. Yang kelima ada prisma segi N. Prisma segi N ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma ini adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurfayanti dengan NIM 21140700025 akan melanjutkan materinya. Volume prisma. Untuk menghitung volume prisma tergantung dari bentuk alasnya. Rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Dan diketahui luas alas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh soalnya dan penyelesaian soal tersebut. Untuk menghitung luas permukaan prisma dapat dilakukan dengan merebahkan sisi-sisi prisma. Luas jaring-jaring prisma inilah yang merupakan luas permukaan prisma. Untuk menghitung luas permukaan prisma sangat tergantung dari bentuk alasnya. Rumus luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah materi tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 lingkaran sejajar yang sama bentuk dan ukurannya, dan sebuah selimut tabung. Sifat-sifat tabung yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga sebagai selimut tabung. Tabung memiliki 2 buah rusuk lengkung. Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung bagian alas dan bagian atas berbentuk lingkaran dan besarnya sama. Selanjutnya adalah volume tabung. Dalam menghitung volume, ada beberapa ukuran yang harus diperhatikan. Ada jari-jari dan tinggi tabung. Keduanya digunakan untuk menghitung volume tabung. Jadi rumus volume tabung bisa kita tulis seperti V sama dengan P kali R dikali R dikali tinggi, atau V sama dengan P dikali R kuadrat dikali tinggi, atau V sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Keterangannya yaitu V sama dengan volume tabung, Pi adalah konstanta, R adalah jari-jari alas, T adalah tinggi tabung, dan D adalah diameter. Berikut adalah contoh soal beserta penyelesaiannya. Luas permukaan dari bangun ruang tabung.
dari sebuah tabung jika diperoleh dua buah lingkaran dan sebuah selimut, maka luas dari sebuah lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Karena unsur tabung memiliki dua buah lingkaran, maka diperoleh luas seluruh lingkaran sama dengan 2 dikali luas lingkaran sama dengan 2 dikali pi r kuadrat. Jadi, luas selimut tabung adalah 2 pi r dikali T. Luas seluruh permukaan tabung adalah luas dua buah lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Jadi, luas permukaan dari bangun buang tabung adalah luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r atau r ditambah T. Berikut contoh soal beserta penyelesaiannya.